Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makib Zubaidah, Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Menjelaskan tentang pengertian menurut para ahli, ciri-ciri, penerapan di kehidupan sehari-hari. Pengertian dikutip dari buku Belajar dan Pembelajaran pada tahun 2016, konstruktivisme merupakan suatu aliran filsafat ilmu, psikologi, dan teori belajar mengajar yang menekankan jika pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Dalam teori belajar konstruktivisme, belajar adalah kegiatan aktif di mana siswa membangun pengetahuan dan pemahaman baru, mencari maknanya berdasarkan apa yang dipelajari atau sesuai pengalaman yang nyata. Tujuan teori konstruktivisme sendiri yaitu untuk mengajak siswa berpikir kritis dan belajar mandiri serta mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Ciri-ciri dari teori konstruktivisme yaitu 1. Memberi kesempatan kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. 2. Menggalakkan ide atau gagasan yang dimulai oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. 3. Menyokong pembelajaran secara kooperatif menampilkan sikap dan pembawaan murid. 4. Menampilkan bagaimana murid belajar sesuatu ide. 5. Menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Lalu ada pengertian menurut para ahli. 1. Ada Hill. Hill berpendapat bahwa teori belajar konstruktivisme adalah tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang sudah dipelajari seseorang. Yang kedua ada Szymanski, mengungkapkan bahwa teori belajar konstruktivisme merupakan aktivitas yang aktif ketika peserta didik melatih sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. 3. Ada Carly dan Margareta. Menurut Carly dan Margareta, proses belajar yang diawali dengan adanya konflik kognitif sehingga akhirnya pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik lewat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. 4. Menurut Tobin dan Timmons, pembelajaran berlandaskan pandangan konstruktivisme yang harus memperhatikan 4 hal, yakni pengetahuan awal seseorang, belajar lewat pengalaman, interaksi sosial, dan tingkat pemahaman. Yang kelima ada Samsul Hadi. Teori belajar konstruktivisme ini merupakan sebuah upaya membangun tata susunan hidup berbudaya modern. Contoh penerapan teori konstruktivisme yaitu ada guru biologi mengajak para siswanya untuk meneliti bunga sepatu. Bunga sepatu itu diteliti untuk membuktikan apakah benar bunga sepatu termasuk bunga yang memiliki struktur bunga terlengkap atau bukan. Jadi para siswa disuruh untuk membawa bunga. Sebelum itu para siswa dibagi per kelompok dulu. Dibagi per kelompok, lalu per kelompok disuruh untuk membawa satu bunga untuk diteliti. Setelah membawa bunga diteliti, apakah benar bunga sepatu itu termasuk bunga terlengkap atau bukan. Bagian-bagian bunga terlengkap itu ada mahkota, kepala sari, benang sari, bagal biji, rasa bunga, dan kelopak bunga. Setelah diteliti, dibuktikan apakah benar bunga sepatu itu merupakan bunga terlengkap atau bukan. Setelah diteliti, diuji coba, dipahami, lalu para siswa menyampaikan kepada gurunya tadi. Ditulis dulu, habis itu disampaikan apakah ini tuh benar atau bukan. Ternyata setelah dilihat, ternyata benar bunga sepatu itu termasuk bunga yang memiliki bagian bunga terlengkap.
siswa untuk menemukan pemahaman atau melatih siswa untuk berdiskusi, bekerja sama antar kelompok, bekerja sama antar teman. Jadi guru ini di sini mendampingi, lebih ke mendampingi daripada menjelaskan secara terperinci. Jadi untuk penjelasan bisa dicari siswanya sendiri dan didiskusikan oleh temannya. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.